banyak orang yang kena tangan kamu kan? Iya. Waduh. Iya.
One. Cheese! Everybody say cheese! Oke, dilihat tim ke sebelah sana. Oke, dari semuanya ya, setengah lagi. Setengah lagi dari apa? Yang dulu foto sama-sama maju. Dari belakang ya, oke. Iya, ini dia yang berhasil ditangkap oleh Polda Metro Jaya dalam kerusuhan yang
Sekarang kita udah hadiah yang sini. Ayo, 2.
Pasangan keempat. 120. Oke, kalau gitu yang juara pertama Mbak sini Mbak. 1. Amas banget gila. Ini Mas siapa? juara kedua, juara ketiga. Oke, yang juara pertama. Mas Dulu juara pertama. Oke, kalau kita sama Asyik yang juara ketiga. Pergi ke Thailand aja loh.
Haijo. Pak Ijo. Are you sure? Pak Ijo. Jangan bilang enggak aja, orangnya ada. Ya, Mr. Pak Ijo. Kacang hijau. Oke. Kayaknya Pak Paijo nggak butuh banget gara-gara rekan-rekannya sepakat. Lu nggak tahu And the next, the winner is The winner is Adrianus Tine. Mr. Selamat pagi, selamat datang Bapak-Bapak. Kami mohon maaf sebelumnya karena mungkin cuaca. Kita akan segera memulai acara seminar ini yang sedikit terlambat. Kami mohon maaf atas keterlambatannya, tapi kita akan segera memulai acaranya. Untuk sebagai pembuka acara seminar hari ini akan ada welcome speech dari the Sales and Marketing Director of MWeb Indonesia, Mr. David Berg, yang akan memberikan sedikit pidato tentang MWeb. Kami persilakan Mr. David untuk segera. I don't think I have to use a microphone, the room's not big enough. Is that okay? No, saya harus pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belum lancar. Saya harus pakai bahasa campur ke nasi campur. Thank you very much for all coming here, guys. Thank you very much indeed. Very nice to see you all. Does anybody know MWeb? Okay, everybody knows Cisco. Okay, right. We've only been in Indonesia for 8 months. 8 bulan aja. Tapi sebelum saya ke presentasi yang benar, mungkin saya mau jelaskan pedigree saya, kita dari mana dulu, ya. Because I think untuk tekniknya, saya punya ada nih, technical. Saya orang sales and marketing, tapi tekniknya ada juga sedikit. Tapi saya mau jelaskan MWeb dari mana. Where is MWeb from? Sebelum pakai vendor atau you use the services of somebody, mungkin harus tahu what is the history behind the individual or the company. Maybe we need to know what's the history behind the company. Siapa yang di belakang itu? What do you think are the capabilities of that company before we look at what we're going to try and do? So I'll start off with looking at the MWeb background. If this one works, oh there we are. Okay, MWeb itu satu perusahaan di bawah MIH Group. MIH Group ya, bisnis kita, TV, technology, dan internet. And in the middle of the three, what we spin around is basically our e-commerce platforms. Currently, MWeb bekerja di 50 negara di dunia ini. We are already sort of quite well known di Indonesia belum. Mungkin di belakang kita lulus di atas Nasbas
Naspers itu dia kayak grand media di sini. Di bahasa Belanda itu dia national press. Di Afrika Selatan dia yang punya macam semua dan koran-koran semua. Dia control mungkin 80% of the printed media market. Di bawah dia ada MIHL. MIHL sendiri dia sudah listing di Nasdaq, dia sudah listing di Johannesburg, dan dia sudah juga listing di Amsterdam. Corporate finance headquarters di Amsterdam, dan management headquarters di Nasdaq. The group market cap second in March 2000 kira-kira $5 billion. That's the group market cap. Di bawah itu ada televisi, multi-choice dan SuperSport Cyprus dan UBC di Thailand. Di televisi di Afrika Selatan ada 60 televisi station di Afrika Selatan dan punya 57. Tiga yang punya mereka 57 punya MIH. Di teknologi kita punya OpenTV, Nasdaq listed punya OPTV. Partner kita di dalam OPTV Sun Microsystems, AOL dan Time Warner sebelum merger. Ya. Kita langsung di OPTV kita compete dengan Microsoft in the software platform within the set-top box. We're number 1, Microsoft's number 2. They chase us for that. Tapi di Windows, of course, much larger. Number 3, internet. And web is Myriad Web, MIHL, Myriad International Holdings, that's where the name comes from. Dan kita sudah listing di Johannesburg. Annual revenues kita ke Maret 2000, kira-kira totalnya di atas 800 juta US dollar, according as of March 2000. Yang revenue yang lebih tinggi dari televisi, kedua teknologi, ketiga internet. Tapi kita sudah tahu ada convergence of technology. It's happening right now. Broadband, television, it's moving together. So kita annual revenues dari television, kita invest in the internet and technology. Itu web di South Africa, kita punya SuperSport, Moneybags, Netcover, M1 Search, kita juga Daily Mail and Guardian, M1 Africa di Namibia, Zimbabwe, dan M1 Africa itu internet untuk seluruh Afrika. Itu seperti televisi kita juga. Terus kita punya 57 televisi station di Afrika Selatan, tapi di Afrika komplit kita punya 48 stations. We broadcast, kita punya satu satellite sendiri namanya Siganda. It's our own satellite, and we broadcast the footprint of Africa. So it's quite a large business. We're already in Thailand. Kita sudah mulai di Thailand 18 bulan yang lalu. We're now number 1 in Thailand. We're the biggest in the postal marketplace and number 2 in the ISP corporate services marketplace. We're already been in China. We've been in China for 5 years. Kita mulai di China tapi 2 kali Presiden Xi Jinping dia sudah ada state visit ke Afrika Selatan, ketemu teman dia Nelson Mandela. 2 kali dia sudah ke kantor kita MIH. Terus kita punya very close relationship with the Chinese government. We have television interest there, individual television is not allowed, and we have a lot of internet interest there as a company. Kita sudah invest in Thailand $20 million, di China mungkin di atas $30 juta US dollar. Now we're in Indonesia, Southeast Asia footprint. We have Satellite Group, we have Starbell.com, we have Capnet ISP, kita punya internet cafes, kita punya data centers, global hostnet, and kita punya di total juga cafe.com. Ini OPTV, partners kita nunggu vendors di Inggris Sky, di Africa bisa dengan CNBC and Multisports, dan di Australia juga we have MSNs, and this is 13 million set-top boxes installed worldwide with the software platform. I think Microsoft is about 9 to 10 million set-top boxes with the software platform. They're very close. Okay, untuk internet subscribers, ini ISP, not users. We an ISP who actually use our service. In Africa, we have over 300,000 subscribers. Di Thailand kita punya 100,000 lebih, China 100,000, and in Indonesia kita baru 4 bulan aja kita punya 4,000 subscribers. 300,000 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 subscribers. 300,0
Untuk televisi, this is outside OBTV, ya, OBTV 13 juta software platform. Di set-top box of interactive television. Di Afrika 2 juta subscribers televisi. Greece 350,000, Thailand kira-kira 350,000, and in China we work on DTH trials because you can't actually own. So even though we have the wireless application protocol through Satelnet, we have it for Gal, MWeb, and Astaga. And the next level for us on wireless, we're launching IVR SMS in Indonesia. We'll have everything from share, sport, weather, and we're also going to have demo watch, which you can access via your phone, which has been put down as a priority, funny enough. Picture messaging, email ringtones, and you'll be able to access your emails or get email alerts to your handphone based on from our billing system. This is about 12 weeks away. Now, what we built in Electrindo is 2,000 square meters of space, which is Class A data center. We have 2 data centers now. We have another data center in Arcadia, which for a backup for a company in the CBD is usually quite useful because we're so far out and we're in a different electricity grid as well. So if a bomb goes off in Jakarta and you've got your legacy disaster recovery system all the way down in Simatupang, the chances are you can upload very, very quickly. Especially if you're using your wireless or we're using cable. Depending on the cable, not being messed up as well. But over there in Arcadia, we've actually put in a Cisco backbone. That's why our partner has Cisco. We've got a full-up UPS, we've got Halo Fire Control, we've got a Libre bottom blow, I hate that word, and 24/7 support. We provide a range of corporate services, yeah. Thank you, Mr. David. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya, Pak ya. Terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak sekalian. Pertama aja saya juga kabarnya sukanya karena pertanyaannya agak tidak betul. Dan itu aja juga dan saya. Terakhir seminggu ini terus terang aja saya sangat fokus menyiapkan acara ini dengan baik. Ternyata memang ada konek aja coba gampang untuk koneksi internet aja. Jadi saya langsung aja sambil menunggu persiapan. Saya kira bapak-bapak atau ibu-ibu saya sudah tahu masalah internet. Jadi yang mungkin yang kita bahas di sini adalah kita evaluasi sebetulnya internet di Indonesia khususnya sudah sampai mana. Nah, nanti mungkin konfigurasi apa yang cocok diterapkan di perusahaan Bapak. Di dunia IT itu mungkin sering sekali kalau kita mau cari produk yang cocok dengan kebutuhan kantor, kita selalu cari dulu di internet. Kita produk research di internet. Kemudian kalau kita sekarang udah banyak e-commerce, kita bisa belanja di internet. Mungkin yang terakhir itu Delmart yang shopping Microsoft ya melalui internet, dan itu banyak bukan hanya peralatan komputer tapi juga mulai dari susu dan sebagainya. Kemudian juga banking sudah mulai banyak. BCA kita bisa lihat account kita melalui internet, kita bisa transfer tidak tanpa harus meninggalkan kantor ya. Itu masalah BNI juga sudah seperti itu. Kemudian news itu biasa ya, mungkin kalau suasananya banyak demo, kita ke klien atau kita mau makan siang, mungkin kita lihat di internet dulu di jalannya ada demo apa enggak. Kemudian trading stock itu salah. Education training ini sudah mulai umum juga, seperti BrainDance itu salah satu engineer kami itu visit ke site-nya, kemudian melakukan tes di situ, dapat skor. Nah, jadi itu site itu berfungsi seperti
pusat standarisasi. Nanti semua orang akan tanya, Anda skor di sana berapa? Jadi tingkat engineer-nya itu bisa ketahuan. Itu jasanya. Ada human resource, project management, dan seterusnya. Ini saya urutkan berdasarkan yang paling banyak communication, sekitar 30% orang pakai itu, dan seterusnya ke bawah. Artinya apa? Kalau bisa saja kita mendirikan hanya 10 perusahaan kecil ya, semua fasilitasnya seperti customer service dan itu bisa di outsourcing. Jadi misalnya financial accounting, ada badan khusus yang atau lembaga atau organisasi yang menjalankan itu. Jadi kita tinggal outsourcing ke sana. Dan itu memungkinkan kita mobile, artinya dimanapun kita berada, staffnya itu bisa selalu berurusan dengan perusahaannya melalui internet. Itu kemungkinannya seperti itu. Atau dibalik, jasa-jasa ini kita sediakan oleh internal perusahaan, kemudian digunakan oleh anak-anak cabang. Salah satu contohnya adalah klien kami Carun Pukpan ya. Kita buatkan aplikasi file management. Itu dia letakkan di Singapura, kemudian seluruh cabangnya yang berjumlah sekitar 100 itu mengakses ke sana. Jadi kalau semua dokumentasi penting seperti prosedur pekerjaan, formulir-formulir apa saja itu ditaruh di sana. Jadi semua orang akses ke sana. Ya, jadi ini tiap item ini bisa disediakan oleh suatu perusahaan terpisah atau disediakan oleh perusahaan induk yang bisa diakses oleh grupnya atau staffnya di mana saja. Dan kecenderungan lainnya seperti streaming media application. Jadi sekarang ini cenderung langsung interaktif. Jadi seperti Real Player itu ada site yang menyambungkan siaran radio. Misalnya di Jepang, kita mau dengar siaran di Jepang, kita nyalakan komputer kita dengar siarannya. Dan itu pada saat itu artinya tidak tertunda, tidak delay. Ya. Kemudian juga instant messaging. Instant messaging itu sebetulnya sama, bisa dibilang sama dengan email. Jadi kita komunikasi dengan pihak lain melalui internet. Bedanya kalau instant messaging itu dilakukan pada saat itu. Jadi kalau seperti SIQ lah, kita jawab sana sudah langsung terima, replay dan seterusnya. Nah, yang kecenderungan yang lainnya adalah video conference. Jadi selain suara, suara ada gambar dan sebagainya. Itu semua kecenderungan atau tren ini membutuhkan bandwidth yang semakin besar, semakin besar, dan untungnya juga bandwidth itu juga semakin murah. Dulu masalahnya sekitar 3 tahun yang lalu, kita semua berlangganan ke luar, ASP itu keluar. Jadi untuk antar perusahaan di Indonesia, beda ASP, itu trafficnya harus keluar dulu. Nah, tapi sekarang karena pemakaian internet televisi itu delaynya agak cukup lama. Tapi kalau fiber optic mungkin masih bisa Tapi artinya ini adalah kecenderungannya. Jadi kebutuhan bandwidth itu semakin besar. Nah, dan kecenderungan lain adalah butuh untuk yang streaming media itu adalah karena interaktif. Jadi orang kepingin misalnya kalau nonton di TV iklan gitu, ya, kemudian tertarik, kepingin tahu harganya, karena bisa dibeli di mana, jaminannya apa dan sebagai garansinya apa. Kalau lewat TV mungkin kita harus menunda besok pagi kalau kita aktif. Jadi langsung pada saat itu. Nah, ini lebih dari segi advertising, yang streaming media itu lebih efektif. Kemudian kebutuhan streaming media juga untuk B2B broadcasting. Jadi kalau kita mau meeting antar perusahaan itu kita butuh seperti itu, atau panggilan untuk conference atau launching produk. Jadi lanjutkan kalau memang tidak ada pertanyaan oleh Bapak Paulus. Silakan. Terima kasih dan selamat pagi. Saya Paulus Sugeng Widodo dari Cisco System Indonesia. Topik yang akan saya bawakan di sini mungkin agak sedikit
bukan di luar daripada internet itu sendiri, karena internet demand dan sebagainya itu sudah pada banyak yang tahu. Kemudian koneksinya bisa ada option pakai kabel vision, bisa pakai Capella. Kita berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh MWeb pada kesempatan kali ini. Di sini saya akan membawakan tema mengenai security solution. Satu hal yang Bapak Ibu mesti pikirkan kalau seandainya perusahaan Bapak masuk ke dalam internet, ke dalam jaringan internet, apakah baik itu melalui dial-up maupun pakai kabel modem, itu adalah concern terhadap security. Apakah perusahaan Bapak itu siap menghadapi hacker, ya? Security solutionnya bagaimana, kita akan bahas di sini. Selain itu ada beberapa topik. Yang kedua sih adalah kita akan demokan yang namanya IP telephony. Jadi nanti kita bisa lihat mengakses MWeb dengan menggunakan XML lewat produk IP teleponi kita. Kemudian kita bisa dial dengan menggunakan IP teleponi itu ke handset biasa. Kita akan lihat nanti setelah break mungkin. Oke, di sini saya akan bahas mengenai security-nya dulu. Oke, agendanya adalah security awareness, kemudian elemen-elemen security dan solution daripada Cisco itu apa di security. Security menjadi aspek penting di dalam e-business. Connect ke internet itu sudah merupakan suatu tahapan advantage daripada company untuk masuk ke era marketing yang lebih luas, opportunity yang lebih luas, karena yang akses dari internet itu bisa dilakukan dari mana-mana. Ini sejarahnya dulu, kenapa semua orang sekarang bergerak ke internet, mulai dari bikin intranet, kemudian punya koneksi ke internet, ya. Kemudian lihat kok internet itu menarik, saya coba hosting di MWeb atau gimana dengan menggunakan itu merupakan modulnya internet presence. Jadi kita koneksi ke internet. Kemudian dari koneksi ke internet kita berpikir bagaimana kalau saya punya satu toko online base gitu. Oke. Tapi di samping itu ada satu hal yang harus kita perhatikan bahwa boleh saja kita connect ke internet, tapi ancaman pencurian data informasi itu juga berkembang. Jadi kalau kita lihat teknologinya network security itu juga semakin hari semakin canggih, ya. Jadi pencurian password, pencurian credit card information itu juga semakin hari semakin teknologinya semakin berkembang gitu. Nah, sayangnya hal ini tidak diimbangi oleh skill, tidak diimbangi oleh knowledge daripada people yang aware terhadap security. Nanti kita lihat di sini ada beberapa quote mengenai security. Tapi sebenarnya apa sih security itu? Kita mau lihat apa yang akan kita lindungi, apa yang kita akan protect. Di situ sebenarnya adalah resource, ya. Jadi resource, data-data finansial, data-data tentang perusahaan. Data-data perusahaan, informasi mengenai perkembangan stok inventory, nah semua itu ada kemungkinan untuk di steal atau dilihat, paling nggak dilihat sama orang lain, ya. Itu menyangkut juga mengenai reputasi corporate untuk yang connect ke internet. Ini adalah contoh bagaimana saya klasifikasikan bagaimana threat itu terjadi. Threat saya bagi dua, ancaman dari dalam dan ancaman yang dari luar. Ancaman dari dalam pun itu cukup berbahaya karena 80% attacker untuk sistem information itu berasal dari orang dalam. 80%. Kemudian yang eksternal itu yang bahaya kalau dia sudah berstructure, sudah terstruktur dia untuk melakukan semacam sabotase perusahaan-perusahaan seperti itu, ada kemungkinan seperti itu. Ya, ini adalah saya sampaikan
kesalahan yang paling sering dilakukan oleh IT admin. Ini dosa-dosanya IT admin. Jadi yang paling pertama itu kalau kita lihat, dia connect ke internet sebelum dia tahu bahwa di internet itu bagaimana, apa yang harus dilakukan ke internet dengan sistemnya dia. Ini merupakan satu dari sekian banyak kesalahan-kesalahan lain yang seringkali kita lupa untuk kita concern ya. Oke. Security itu apa? Security itu adalah memegang kunci mission critical di bisnis ya. It's about people. Ini bukan produk, bukan firewall, bukan apa, tapi ini adalah mengenai disiplin people atau human ya, human discipline. Kemudian ini akan memegang wide ya, policy, kemudian kontrol, kemudian juga mengenai proses awareness itu sendiri. Oke. Ini slide ini menunjukkan tidak melihat corporate itu besar atau kecil. Pokoknya dia connect ke internet, dia punya ada possibility untuk bisa di hack. Oke. Goal daripada security adalah komprehensif, mengintegrasikan security solution untuk meminimize resiko. Unsur-unsurnya yang harus kita perhatikan adalah corporate security policy, kemudian desain daripada security sendiri, kemudian security harus dites, dimonitor, yang langkah keempat dimonitor, dan yang kelima diimprove atau dimanage. Ini vulnerability-nya. Jadi koneksi ke internet itu 75% vulnerable ya, vulnerable 75%, 95% vulnerable externally with secondary. Jadi alat kita, security scanner itu sebenarnya juga untuk bisa melacak bolong-bolongnya itu. Di mana bolongnya, sekali saya datang bolongnya, saya bisa masuk. Dari mana Pak? BI sendiri. BI udah cukup aware lah, udah ada internet banking sekarang. Sama-sama. Kepada bapak dan ibu-ibu mungkin ingin sembari menikmati hidangan coffee break, kopi dan beberapa snack sambil berbincang-bincang dengan sales team kita, silakan untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan di samping. Terima kasih. But the software one, the soft copy. Okay, like maybe tomorrow. Yeah, I do. Frekuensi 2.4 ya, gangguan sih ada pasti. Ya kemarin mau diregulasi kan, ya belum
jam 8 sampai jam 12 itu trafiknya tinggi. Kalau pagi enggak. Karakter sendiri itu solution. Saya Taufik dari MF Sales Corporate. Tapi tinggal saya juga Pak. Saya di presentasi apa itu broadband internet access melalui kabel vision. Untuk pendahuluan mungkin saya akan jelaskan sebenarnya kabel vision itu siapa sih, apa sih. Sebagian dari bapak-bapak ibu-ibu saya rasa sudah mengetahui. Kami adalah pionir dalam broadband communication service. Karena apa? Karena kami pada awalnya sebagai penyedia TV kabel di Indonesia, dan dari TV kabel ini kami kembangkan bisa menjadi internet kabel. Jadi dengan menggunakan kabel yang sama untuk siaran TV kami bisa menggunakan internet. Jadi kita tidak perlu banyak kabel, dan internetnya ini nggak sama sekali menggunakan kabel telepon, sehingga telepon Anda tidak terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah kami menggunakan teknologi hybrid fiber coax pada awalnya. Dan dari hybrid fiber coax ini kita kembangkan sehingga bisa digunakan untuk internet. Dan saat ini kami sedang mengupgrade jaringan kami tidak hanya hybrid fiber coax, tetapi untuk corporate kami akan kembangkan menjadi full fiber optic dengan pendukungnya seperti STM1, RTM atau IPBase. Tetapi sekarang yang kita sudah sediakan adalah dengan hybrid fiber coax atau NFC. Kemudian karena kita konsentrasi sebagai multimedia provider, di mana kita konsentrasi base-nya pada awalnya adalah sebagai penyedia jasa TV kabel, maka kami mempunyai satu visi bahwa kita harus menjadi multimedia provider yang punya network yang lebih baik dengan reliability kalau perlu sampai 100%, tapi saat ini kita berada di 99%. Kemudian kita juga akan terus mengupdate, seperti tadi saya katakan bahwa kita akan terus mengupdate dari SFC hybrid fiber coax ke teknologi yang lebih andal, ke fiber optic dan pendukung lainnya. Kemudian untuk itu kita karena kita mau berkonsentrasi di jaringan, kita mau berkonsentrasi di network, kita mau berkonsentrasi pada reliability jaringan kita bekerja sama dengan sejumlah ISP. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah pernah didatangi oleh tim Kabel Vision tahun kemarin. Kita menawarkan pada waktu itu hanya 2 ISP, Ringnet dan Indosat. Kita menggunakan sistem yang lama, kita menggunakan sistem ATM pada jaringan TV kabel kita untuk internet kabelnya. Dan sistem ini menurut kami kurang andal saat ini, karena hanya bisa menghandle sedikit ISP. Untuk itu kami sekarang mengembangkan dengan sistem DOCSIS, di mana kita bisa sampai banyak ISP. Kenapa saya bilang banyak? Karena kita bisa unlimited ISP. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan 6 ISP, salah satunya adalah Android. Bagaimana koneksi jaringan kabel vision dengan ISP dan pelanggan? Mungkin secara teknis, kalau bapak-bapak dari IT, saya akan jelaskan sedikit bahwa kalau Anda di kantor menggunakan istilah NOC atau Network Operating Center, ya, statik Pak. Kasihan ISP-nya kehabisan IP address. Dia harus beli lagi, mahal. Kemudian kalau Bapak chatting sekali di ban, seumur hidup di ban Pak, nggak bisa Bapak pakai lagi. Ya. Nah, tetapi kalau sekarang pakai DHCP, itu Bapak nyalain, matiin, nyalain lagi, IP-nya udah berubah dan otomatis. Settingnya juga lebih mudah. Itu kalau di rumah. Kalau di corporate itu ada IP public dari ISP, blok IP-nya berapa, DNS-nya berapa. Jadi sedikit bedanya cuma di situ aja. Karena kalau corporate tentunya kita harus kasih IP public supaya
Bapak dan Ibu bisa pakai server dan sebagainya. Menjawab Pak. Oke, kalau ada pertanyaan lain, karena waktu saya sudah habis Pak, mungkin setelah session ini saya tetap tunggu Bapak Ibu di luar, kita akan bisa bicarakan lagi. Saya tunggu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk Anda. Terima kasih kepada Bapak Andreas. Karena kita memang waktunya sedikit, jadi mungkin maaf kalau ada beberapa pertanyaan belum bisa diajukan. Mungkin sesudah session ini bisa berbicara dengan yang ditanya. Sesi berikutnya kita akan masuk pada presentasi dari Capella oleh Bapak Edwin Hatman. Sebetulnya saya nggak punya banyak waktu ya sekali, jadi sedikit sekali mungkin saya cuma menjelaskan bahwa terima kasih kepada FWET yang telah mengundang kita juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan juga, karena sebetulnya kami dari Capella adalah partner dari FWET untuk hardware. Kebanyakan kita supply hardware ke FWET. Jadi mulai kalau saya bicara teknikal mungkin akan membingungkan ya, lebih baik saya jelaskan secara singkat. Jadi mulai dari teknologi-teknologi terkini seperti GSL, kemudian wireless, itu kami memang sebagai distributor atau sole distributor di Indonesia. Jadi kalau saya jelaskan singkat, jadi Capella memang berdiri 97 gitu ya. Kita memang fokus di data communication. Kemudian beberapa servisnya kita start tahun 97 itu kita sudah menjadi wireless provider. Jadi kalau katakanlah gedung BII ini dihubungkan dengan gedung sebelahnya gitu ya, tidak ada fixed line atau lease line gitu, kita berikan solusi wireless hingga 11 Mbit per second. Kemudian kita juga membawa produk dari Amerika yang namanya DSL, kepanjangan dari Digital Subscriber Line. Jadi katakanlah Anda punya seperti di situ sudah terinstalasi sebuah DSL ya, router, dimana solusinya misalkan Anda punya office di bawah yang ada cuma kabel telepon atau kabel standar copper wire gitu, ini dihubungkan ke atas, itu bisa gunakan teknologi DSL dan sekarang sudah digunakan. Jadi saya cuma menjelaskan singkat saja. Kemudian fokuskan kita